Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vincent Nuruzuri. Saya dari kelas 4A Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670220056. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara negara Jepang dan juga negara Rusia, di mana saya akan membandingkan dari segi sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, dan juga dari kebudayaannya yang ada dari setiap masing-masing negara. Sebelum itu, kita juga akan menjelaskan dulu apa itu sebenarnya negara. Negara merupakan kumpulan rakyat yang memiliki kekuasaan hukum dan kekuasaan politik yang terpusat di sebuah daerah tertentu. Negara dapat berbasis politik, budaya, atau ekonomi, dan dapat berbeda dalam sistem pemerintahan, sistem politik, dan struktur pemerintahannya. Menurut Max Weber, negara adalah sekelompok masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Menurut Harold J. Lasky, dalam The State in the Theory of Practice tahun 1947 menjelaskan bahwasanya negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Hal ini juga dijelaskan oleh Profesor Miriam Budiarjo. Beliau mengatakan bahwasanya negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasa atau kontrol monopolis terhadap kekuasaan yang sah. Negara juga dapat berhubungan dengan negara-negara lain, seperti hubungan internasional, konfederasi, dan juga federal. Jepang merupakan suatu negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana dalam negara Jepang, mereka menggabungkan antara sistem monarki dan juga konstitusional. Sebenarnya, apa itu monarki konstitusional? Menurut Kompas.com, monarki konstitusional merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang dimana dipimpin oleh seorang ratu ataupun seorang raja, tetapi dalam kekuasaannya, mereka dibatasi oleh peraturan perundang-undangan di dalamnya. Dalam sistem ini, raja atau ratu hanya bertindak sebagai simbol kepala negara dan tidak memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Dalam sistem parlementer, kepala negara di Jepang adalah seorang kaisar yang berdasarkan pada keturunan. Kaisar yang sekarang menjabat di Jepang bernama Naruhito. Peran seorang kaisar hanya bersifat simbolis dan seremonial. Peran kaisar di Jepang ini lebih difokuskan pada sebuah acara-acara yang seremonial, seperti menghadiri sebuah acara-acara pidato dan juga menghadiri sebuah upacara kenegaraan yang menjadi sebuah simbolik dari negara Jepang itu sendiri. Dengan demikian, fungsi kaisar lebih berorientasi pada memperkuat dan merayakan warisan budaya dan tradisi negara, sementara keputusan politik dan administratif diatur oleh dan dilaksanakan Perdana Menteri. Sedangkan Perdana Menteri di Jepang berwenang membentuk serta memimpin kabinet menteri negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada dia. Perdana Menteri di Jepang bertugas untuk membuat sebuah kabinet, mengelola sebuah pemerintahan, dan juga mengambil sebuah keputusan. Menurut Haryanti pada 2010, konstitusi di Jepang menetapkan independensi 3 lembaga pemerintahan utama, yaitu Badan Legislatif berupa Diet, yang berwenang sebagai badan peradilan hukum, badan eksekutif kabinet, kemudian badan yudikatif yang sebagai pengadilan. Diet sebagai parlemen nasional yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berada di negara Jepang. Diet sendiri merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Diet terdiri dari 2 kamar atau bikameral, yakni terdiri dari majelis rendah dan juga majelis tinggi. Kemudian, anggotanya secara langsung dipilih semua warga Jepang yang berusia 20 tahun ke atas dan memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan. Kekuasaan yudikatif yang berada di negara Jepang dikuasai oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan juga hakim-hakim lainnya yang dipilih oleh kabinet. Ada berbagai macam pengadilan yang berada di negara Jepang selain pengadilan tinggi, yaitu pengadilan distrik dan juga pengadilan sumir. Pengadilan distrik di Jepang adalah pengadilan yang berada di setiap prefektur Jepang yang memiliki kekuasaan untuk meninjau kasus perdata, dagang, dan kasus lain yang tidak terlalu rumit. Sedangkan pengadilan sumir adalah pengadilan yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas dan sejenisnya di Jepang. Pengadilan sumir merupakan komponen dari sistem pemerintahan Jepang yang juga
terdiri dari pengadilan tinggi dan pengadilan distrik. Pengadilan sumir berfungsi untuk mengatur kasus yang lebih ringan dan tidak memerlukan pengadilan tinggi. Dengan melihat sistem pemerintahan yang berada di negara Jepang, kita akan membandingkan bagaimana sih sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Rusia. Pada masa kejayaan Uni Soviet, negara Rusia menggunakan sistem sosialis, di mana pemerintah pusat mengontrol seluruh penuh perekonomian masyarakat. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, negara Rusia merubah sistem dari sosialis menjadi demokratis. Negara ini kemudian berubah menjadi negara federal dan menggunakan ideologi demokrasi. Dan juga sistem pemerintahan di negara Rusia menggunakan presidensial. Perubahan ini tercermin pada pembagian kekuasaan yang berbeda di antara lembaga-lembaga pemerintahannya, termasuk yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Rusia menganut bentuk pemerintahan presidensial, artinya presiden mempunyai wewenang penuh baik itu sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Dalam hal ini, presiden memegang kedudukan absolut sebagai eksekutif, independen terhadap lembaga legislatif dan lembaga yang mewakili rakyat. Tetapi, melihat dari jurnal perbandingan konstitusi negara Indonesia dan Rusia yang ditulis oleh Ilham Dwi Rafiki menjelaskan bahwasannya sistem pemerintahan Rusia adalah sistem pemerintahan semi-presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden di Rusia memiliki kekuasaan yang cukup luas, di mana pada kepresidenan di Rusia, presiden bisa memilih bantuannya, termasuk kayak Perdana Menteri, kementerian, dan juga angkatan bersenjata lainnya. Sistem pemerintahan di Rusia juga memiliki lembaga legislatif dan juga lembaga yudikatif. Pada lembaga legislatif di Rusia, terdapat Federation Council dan juga The State Duma, di mana keduanya memiliki peran dalam membentuk dan mengatur perundang-undangan federal. Keduanya memiliki perbedaan, di mana Federation Council merupakan lembaga legislatif tertinggi di Rusia dan State Duma merupakan majelis rendah di Rusia. Pada lembaga yudikatif, terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Arbitrase Tinggi. Pada Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi di Rusia, di mana hal ini memastikan bahwa undang-undang federal dan hukum lokal sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menguji undang-undang dan keputusan Presiden Rusia. Pada Mahkamah Agung, berperan untuk memutuskan banding atas keputusan pengadilan lebih rendah, penyelesaian perselisihan hukum antara subjek hukum, dan memastikan konsistensi interpretasi hukum di seluruh Rusia. Pada Mahkamah Arbitrase Tinggi, fungsi utamanya adalah untuk menangani perselisihan antara hukum dagang, kontrak komersial, dan sengketa ekonomi lainnya. Hukum arbitrase ini menyelesaikan sengketa antara perusahaan, organisasi, dan individu dalam konteks bisnis dan ekonomi. Jepang, sebagai salah satu negara di Asia, memiliki berbagai macam partai yang unik. Di antaranya, terdapat Partai Demokrat Liberal dan juga partai-partai minor lainnya yang memiliki peran penting pada sistem kepemerintahan di Jepang. Jiyu Minshuto, atau biasa disebut Partai Liberal Demokrat, di mana partai ini didirikan pada tanggal 22 Oktober tahun 1955 dan dianggap sebagai partai liberal konservatif. Sebagai pewaris dari Partai Liberal Jepang yang sudah lama berdiri sejak tahun 1874, Partai Demokrat Liberal Jepang memiliki ideologi yang mencakup liberalisme dan juga konservatisme. Riken Minshuto merupakan Partai Demokrat Konstitusional Jepang yang dimana didirikan pada tahun 1996. Partai ini telah memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan dan politik Jepang kontemporer. Partai ini juga merupakan hasil dari penggabungan beberapa partai oposisi yang ingin menyatukan kekuatan mereka untuk menantang dominasi dari Partai Demokrat Liberal. Partai Minshuto adalah partai yang didirikan pada tahun 1955. Partai ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam politik Jepang dalam beberapa dekade. Partai ini juga biasa disebut dengan Partai Demokratik Sosial, di mana ideologi dari partai ini adalah demokrasi sosial.
Partai ini menganut gagasan-gagasan seperti perlindungan hak-hak sosial, kesetaraan, dan redistribusi kekayaan, sambil juga mendukung ekonomi pasar yang berorientasi pada swasta. Partai ini juga sering dikenal dengan kebijakan-kebijakan pro-pemerataan dan pro-kesejahteraan, di mana mereka menitikberatkan untuk kesejahteraan dan juga pemerataan bagi masyarakat yang berada di negara Jepang. Partai Demokrat Sosial Jepang memiliki tujuan untuk membangun sebuah negara yang lebih adil, berkeadilan, dan berwawasan sosial. Partai ini juga mendukung perubahan sistem politik Jepang yang dapat menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Partai Minshuto, partai yang didirikan pada tahun 1996. Pada produktivitas legislatif di bawah kepemimpinan Partai Demokratis Jepang dianggap selalu rendah, bahkan menurut beberapa pandangan mencapai tingkat terendah dalam sejarah politik Jepang. Walaupun begitu, Partai Demokrat Jepang berhasil menerapkan sejumlah kebijakan progresif seperti memberikan akses sekolah gratis hingga tingkat sekolah menengah ke atas. Partai Komunis Jepang, atau biasa disebut Nihon Kyosanto, merupakan partai politik tertua dan paling berpengaruh di Jepang. Partai ini didirikan pada tahun 1922 dan juga memainkan peran penting dalam perjuangan politik, sosial, dan ekonomi di Jepang. Partai Komunis Jepang dengan berideologikan Marxisme, mereka menjadi sebuah partai yang mengisi suara bagi buruh, petani, dan kelompok-kelompok marginal di Jepang. Partai Komunis Jepang didirikan sebagai hasil dari berbagai gerakan sosialis dan buruh yang muncul di Jepang pada awal abad ke-20. Dengan fokus pada perjuangan kelas dan pembebasan sosial, partai ini bertujuan untuk melawan kapitalisme dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan merata. Meskipun pada awalnya ditekan oleh pemerintah Jepang, Partai Komunis Jepang berhasil bertahan dan tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik utama di negeri itu. Pada tahun 1990, pasca kehancuran Uni Soviet, pemilihan presiden dan parlemen sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali. Kala itu, di tahun 1995 dan di 1999, Partai Komunis memiliki dan memperoleh suara terbanyak pada saat itu. Октябрьская революция мне дала. Partai Rusia Bersatu. Partai ini adalah partai politik yang berkuasa di Rusia. Partai ini didirikan pada tahun 2001. Partai Rusia Bersatu mendukung kebijakan Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, yang merupakan pemimpin partai secara de facto. Ставшим традиционное участие. Partai Rusia Bersatu merupakan partai yang terpopuler di negara Rusia, di mana partai ini berhasil mengalahkan Partai Komunis yang berada di posisi kedua. Menurut sumber DW, Partai Rusia Bersatu kembali menang di pemilu parlemen. Meski diwarnai tuduhan kecurangan, Partai Rusia Bersatu yang berkuasa di negara itu memenangkan suara mayoritas dalam pemilu parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Rusia Bersatu, yaitu Andrei Turchak, mengatakan bahwasannya partainya akan memenangkan 120 kursi partai dan 195 kursi mandat tunggal di Duma atau parlemen negara. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwasannya Partai Rusia Bersatu berhasil menang di 39 wilayah di Rusia. Partai Komunis Federasi Rusia. Partai Komunis Federasi Rusia merupakan penerus dari Partai Komunis pada saat Uni Soviet. Pendirian partai ini dilakukan pada Kongres Luar Biasa Komunis Rusia II pada tanggal 14 Februari tahun 1993. Partai ini sebagai partai terbesar kedua dikenal sebagai partai oposisi yang bertentangan dengan pemerintah. Wilayah yang menjadi basis pendukung partai ini di Federasi Rusia dikenal sebagai Sabuk Merah. Partai sayap kiri ini merupakan partai terbesar kedua di Rusia dengan jumlah 160.000 pendukung yang menyatakan dirinya sebagai anggota komunis. Tujuan utama dari Partai Komunis Federasi Rusia adalah membangun sosialisme yang baru. Adapun tujuan jangka pendeknya antara lain mengantarkan kekuatan politik untuk berkuasa serta nasionalisasi sumber daya mineral dan sektor-sektor ekonomi strategis lainnya. Partai Demokrat Liberal Rusia adalah partai politik berhaluan kanan jauh di Federasi Rusia.
Partai ini dibentuk pada tahun 1989, yang dimana dipimpin oleh Vladimir Zhirinovsky. Zhirinovsky telah memimpin Partai Demokrat Liberal Rusia sejak pembentukannya sampai kematiannya pada April 2022. Partai ini menentang ideologi komunis dan kapitalis neoliberal pada tahun 1990-an. Partai tersebut meraih kesuksesan besar pada pemilihan Duma di Rusia pada tahun 1993. Partai Demokrat Liberal sebagai partai terbesar kedua pada Pilpres 2024. Lenoid sebagai pemimpin partai ini akan mencalonkan sebagai calon presiden. Perbedaan dari partai di Jepang dan juga di Rusia adalah bahwasannya partai Jepang merupakan pembentukan dari pecahan-pecahan dari separtai satu dan juga partai dua, di mana perpecahan ini akan menjadi sebuah kelompok dan menimbulkan sebuah partai baru. Berbeda dengan di Rusia, pembentukan sebuah partai merupakan komitmen dari semua anggotanya, di mana mereka bersama-sama membangun partai tersebut untuk menjadi sebuah acuan pada pemerintahan di Rusia. Sosial budaya adalah aspek kehidupan yang melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup, nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi, ataupun interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pada setiap negara, pastinya memiliki kebudayaan masing-masing dan menjadikan ciri khas tersendiri dari negara tersebut, seperti dari tarian, musik, maupun pakaian tradisional. Sosial budaya juga berperan untuk membentuk identitas dari masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, mari kita lihat sosial budaya yang ada di negara Jepang dan juga di negara Rusia. Salah satu hal menarik di kebudayaan Jepang adalah kesopanan dan juga etiket. Dalam hal interaksi, kesopanan dan juga etiket selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat di Jepang, seperti menyapa dengan hormat, menghormati orang yang lebih tua. Itu merupakan salah satu hal yang paling terpenting pada kebudayaan di masyarakat Jepang. Hanami merupakan sebuah tradisi untuk menyambut bunga sakura. Hanami diadakan pada bulan April setiap tahunnya. Ketika Hanami, orang Jepang akan menikmati keindahannya bersama keluarga, teman, ataupun pasangan. Sosial budaya lain yang berada di Jepang adalah bertamu. Bertamu merupakan salah satu yang sering dilakukan oleh masyarakat Jepang. Ketika berkunjung, orang Jepang akan selalu membawa bingkisan atau disebut omiyage. Omiyage ini biasanya berisi makanan ataupun benda-benda yang bermanfaat bagi pemilik rumah. Selanjutnya, pakaian yang terkenal yang menjadi salah satu budaya dari negara Jepang adalah kimono. Kimono biasanya digunakan ketika ada upacara minum teh, pernikahan, hingga menonton pertunjukan. Biasanya, warna baju kimono akan menyesuaikan dengan berbagai musim yang berlangsung di negara Sakura ini. Seperti pada musim semi, para perempuan Jepang akan berdandan dan memakai baju tradisional kimono ini dengan warna yang cerah dan bermotif bunga-bunga yang bermekaran. Tidak kalah dari negara Jepang, di Rusia sendiri juga memiliki sosial budaya yang beraneka ragam. Maka dari itu, mari kita membandingkan dari negara Jepang ke negara Rusia. Yang menarik di Rusia adalah di mana masyarakatnya tidak suka berbahasa basi. Ketika bertemu dengan orang Rusia itu jarang sekali berbahasa basi dengan lawan bicaranya. Mereka menganggap sikap ini merupakan ketidaktulusan dari seseorang. Di Rusia, sangat menghargai yang namanya makanan. Di sana, habis atau tidaknya suatu makanan sangat berpengaruh dan memiliki arti yang mendalam. Jika kita menghabiskan makanan dan suguhan yang disediakan orang Rusia, mereka akan sangat senang. Sebaliknya, jika menyisakan makanan, mereka akan sangat tersinggung dan marah. Tak kalah unik, Rusia memiliki berbagai macam tarian-tarian. Di Rusia, memiliki banyak macam etnis. Di dalam satu suku, memiliki tarian-tarian tradisionalnya. Tarian-tarian tradisional yang berada di Rusia merupakan kekayaan dan keberagaman budaya yang ada di Rusia. Berbagai macam tariannya yaitu tarian Yokhor, yang dimana orang-orang Buryat membuat lingkaran yang sangat besar. Tarian Lezginka, di mana tarian ini menyiratkan makna bahwa laki-laki bersaing satu sama lain.
Tarian Sabantuy adalah tarian berkelompok masyarakat Tatar yang mencakup berbagai adegan sehari-hari. Lalu, ada tarian Kazachok, yang mana tarian ini paling terkenal di Rusia. Meskipun tarian ini tampak ringan dan ceria, dan juga gerakannya sangat kompleks, tetapi membutuhkan latihan fisik yang baik. Itu dia merupakan perbandingan antara negara Jepang dan juga negara Rusia. Setiap negara memiliki karakteristik dan keunikannya setiap masing-masing. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan sebuah keunikan sendiri dari setiap negara, baik itu dari perbedaan segi pemerintahan, kepartaian, maupun dari sosial budayanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.